Ingat gak sih kita tentang cerita Robin Hood? Ia adalah seorang bangsawan Inggris yang gemar mencuri demi sensasi. Nah, tokoh ini sama seperti dengan tokoh dari buku yang bakal aku review ini. Halo, kenalin, aku Hana. Hari ini kita akan bakal bahas buku Pencuri Amatir 2 karya E.W. Hornung, sequel dari petualangan si Gentleman Thief yang bikin kita geleng-geleng pas bacanya. Nah, sebelum kita masuk ke review bukunya, kita perlu tahu nih latar belakang penulisnya. Ernest William Hornung yang lahir pada 7 Juni tahun 1866 di Inggris dan meninggal pada 22 Maret 1921. Nah, kalian kenal dengan Sir Arthur Conan Doyle? Yap, ia adalah penulis dari buku dan pencipta Sherlock Holmes. Ia merupakan saudara ipar dari E.W. Hornung. Kita akan panggil dia Mas William aja ya. Nah, jika Sherlock Holmes itu berkaitan dengan detektif dan mengungkapkan kejahatan, nah sebaliknya Hornung ini justru menulis dari sisi penjahatnya. Tokoh yang ditulis Raffles ini adalah antitesis Holmes. Kalau Holmes kan memecahkan kejahatan, sedangkan Raffles menciptakannya. Buku ini pertama kali terbit pada tahun 1899 dan disinilah buku Pencuri Amatir 2 seri lanjutan dari The Amateur Cracksman atau Pencuri Amatir. Ya, dengan biasa penulisnya yaitu E.W. Hornung atau kita sebut Mas William. Nah, buku ini memiliki ISBN yaitu 9786233274722 yang dimana ukurannya yaitu 13 x 19 cm. Ya, umumnya dari novel standarnya novel kayak biasanya gitu ya. Tapi kenapa nggak digenepin menjadi 14 x 20 itu masih jadi standarnya ya. Nah, jumlah dari halaman ini adalah 252 halaman. Ya, buat novel tuh nggak begitu banyak, juga nggak begitu dikit. Juga kalau bacaan itu lihat nggak begitu tebal, nggak begitu tipis. Jadi untuk novel ini ya sedang-sedang saja. Nah, selanjutnya buku ini terbit pada tahun 2023 oleh penerbit Laksana dan diterjemahkan oleh Laura Harsoyo. Terima kasih untuk penerjemahnya dari buku The Further Adventure of the Amateur Cracksman terbitan Bibliolife tahun 1901. Nah, edisi terjemahan bahasa Indonesia ini tuh cocok deh untuk para penggemar buku genre fiksi kriminal klasik dari penerbit Laksana hadir nih dengan cover minimalis mereka. Pertama kita akan bakal lihat covernya terlebih dahulu ya. Nah, desainnya ini simple ya, nggak neko-neko. Ya, dengan jelas Pencuri Amatir 2. Fontnya ya juga eye-catching ya, walaupun agak tipis-tipis dikit, tapi ya bisa dibaca. Nah, terdapat sentuhan klasik nih di dalam bukunya ini yang dimana ditunjukkan dari vas-vas dan barang-barang antik yang dapat di cover ini. Nah, ciri khas dari Raffles ada loh di sini, yaitu pemukul kriket. Yang dimana Raffles itu dulu saat dia masih muda atau sekolah, dia adalah atlet kriket. Dengan cover yang dominasi warna hitam dan sedikit semu kuning emas, cocok dengan genrenya yang agak kriminal klasik gitu ya. Nah, tapi kalau saranku nih ya kayaknya bagus kalau diberi gambaran Raffles di bagian covernya. Kayaknya nanti kelihatan lebih eye-catching gitu. Oke. Kita akan membahas tentang sinopsisnya terlebih dahulu. Nah, serial Pencuri Amatir ini mengisahkan tentang Arthur J. Raffles, seorang mantan atlet pemain kriket dan bangsawan yang doyan mencuri barang mewah. Nah, bukan karena dia itu butuh uang atau kenapa, tapi hanya dia demi sensasi. Aneh gak tuh? Mencuri hanya untuk demi sensasi. Ya, seperti Peter Pan ataupun lain. Tapi Peter Pan kan untuk orang miskin ya. Nah, di buku kedua ini, Raffles kembali dengan partner setianya, Henry Bunny Manders, si sidekick yang selalu gemeteran saat melaksanakan pencurian, tapi dia itu setia banget. Nah, dari sinopsisnya, setelah terjun ke laut bebas dan menghilang cukup lama, sang pencuri hadir kembali dengan begitu banyak perubahan pada dirinya.
Dia memang sengaja menghilangkan jejak, tapi ada banyak peristiwa tak terduga yang justru mencegahnya kembali memunculkan dirinya di depan publik dan melancarkan aksi pencurian jeniusnya bersama sahabat tersayangnya, Bunny. Nah, ini tuh kalau buku ini tuh berkisah tentang kembalinya sang pencuri ya, aka Raffles setelah terjun ke laut. Nah, kalau kalian pengen baca buku gimana kok Raffles bisa terjun ke laut, bisa silakan baca buku awalnya ya, yang prequelnya, yang pencuri amatir pertama. Nah, yang dimana kalau pencuri amatir 2 ini mengisahkan ia sudah memasuki masa tua, dimana ditujukan dalam sinopsis. Tetapi aku cukup yakin dalam pikiranku sendiri bahwa Raffles tersayang tidak akan pernah kembali menjadi seperti dahulu. Dia telah menua 20 tahun. Dia terlihat paling tidak berusia 50. Rambutnya putih, tidak ada tipuan mengenai rambutnya, dan wajahnya merupakan nuansa putih yang lain. Nah, ini kan sudah menunjukkan kalau dia itu sudah memasuki masa tuanya tersebut. Nah, ya inilah sinopsis sedikit dari Pencuri Amatir 2, di mana juga kan sudah Raffles memasuki masa tua, tapi dia itu punya tekad untuk kembali menjadi sang pencuri. Menggebu-gebu banget ya. Nah, daripada kepo, kita akan bakal review bukunya ini sedikit saja. Nah, buku ini memiliki 8 bab, 8 bagian, yang dimana setiap bab itu bakal menceritakan kisah sang pencuri dan sang sahabatnya juga yang sudah memasuki masa tua ini. Jika Sherlock Holmes dengan Dr. Watson, tapi si Raffles ini dengan sahabat karibnya, Bunny Manders. Nah, awal dimulai petualangan pencuri kelas atas, yaitu sang Raffles, sang aka pencuri ini, yaitu dengan bertemunya kembali sahabat karib. Berawal dari Harry Bunny Manders yang memutuskan menjadi perawat pria yang sebelumnya telah ditawarkan oleh kerabatnya, dan ia mendapatkan pekerjaan ini dari telegram yang dikirim oleh kantor pos Ferry Street pagi itu. Dan ia menemui sang kayak bosnya, yaitu Dr. Theobald yang akan menjadi atasannya. Fun fact, ia merupakan pelamar ke-39 yang melamar sebagai perawat untuk seorang pria berumur 60-an, yang dimana pria berumur 60-an tahun ini hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Pria itu sangat cerewet dan kasar cara berbicaranya. Pria itu atau calon majikannya itu sangat lumpuh, sangat lemah, tak mampu lagi untuk hidup, yang dimana bernama M.R. Maturin. Ia sangat tidak percaya kenapa? Bahwa M.R. Maturin adalah sahabatnya dulu yang telah meninggal di Laut Mediterania. Siapa itu? Benar, Arthur J. Raffles. Ia sangat bahagia bertemu sahabat lamanya yang kini memang tampak menua, yang dimana sudah ditunjukkan dalam sinopsis, yaitu rambut Raffles itu sudah memutih, wajah Raffles sepucat kertas, dan ada garis cukup banyak di sudut dan mulut Raffles. Nah, dimana kejadian si Bunny Manders ini untuk dijadikan perawat itu telah direncanakan oleh M.R. Maturin alias aka Raffles. Dia memang rindu sahabat lamanya, dan kenapa rindu? Yap, untuk menjalani kembali ke petualangan ia menjadi pencuri kelas atas. Nah, pencurian ini diawali dengan ia, Raffles, dan sahabatnya Bunny Manders untuk mencuri piala emas di British Museum, yang dimana ia hampir saja tertangkap oleh polisi setempat yang menjaga di British Museum, yang dimana piala tersebut yang ia curi ia kirimkan kepada ratu. Wah, dia hanya mencuri piala demi untuk menghadiahkan kepada ratu. Agak gak berpikiran. Aku juga plot twist banget gitu. Yang dimana ia mengirimkan piala tersebut menggunakan kaleng biskuit Hadley and Palmer. Kenapa menggunakan? Ia tidak ingin terendus baunya pencuriannya, yaitu, dan dia tidak ingin terungkap lagi kalau sang pencuri telah kembali. Nah, saat setelah mengirimkan pos, yaitu piala tersebut, ia berkata kepada Manders bahwa kita telah diperintah selama 60 tahun oleh raja terbaik di dunia, yang dimana raja terbaik itu adalah seorang ratu tersebut. Nah,
dalam cerita ini bagiku ini agak menyindir ya, yang dimana keadaan para bangsawan ini memberikan terbaik kepada ratunya sendiri, namun mereka tidak memperdulikan kelas bawah. Kalau kita bisa lihat itu kayak agak garis bawah kemiskinan gitu loh. Nah, menarik kan? Jadi bikin kita bingung nih antara mendukung perbuatan Raffles yang mencuri tersebut atau malah mengkasihani sang penjaga museum yang pialanya telah tercuri dan kepalanya dipukul oleh Raffles. Spoiler dikit untuk endingnya, di mana Raffles dan Bunny memutuskan menjadi sukarelawan untuk perang Boer. Di perang Boer itu mereka bertemu Kapten Bellingham yang ternyata mereka mengetahui identitas Raffles sebenarnya, yaitu sang pencuri. Kemudian pertempuran itu berlangsung, peluru menembus paha Bunny Manders dan menggores tulangnya saat ia sedang merayap menaiki bukit untuk menyelamatkan diri. Desingan peluru masih terdengar saat itu. Bunny tidak sanggup menggerakkan pistolnya. Sudah, sampai itu aja. Jangan banyak-banyak spoilernya. Nanti biar kalian beli bukunya sendiri untuk tahu gimana sih endingnya. Kemudian kita akan bahas tentang kekurangan dan kelebihannya, yang dimana kekurangan dalam novel ini terdapat kata yang kurang dimengerti ya. Ya, apa karena ini buku terjemahan dari bahasa Inggris, jadi untuk yang biasanya baca novel bahasa Indonesia yang dimana bahasanya itu semi baku, bakal agak kurang nyaman, termasuk saya. Nah, terkadang aku juga nggak paham dengan humornya orang Inggris kayak di buku ini. Nah, selanjutnya kekurangannya yaitu moralnya yang ambigu. Jadi bikin bingung nih loh, antara dukung pencuri atau gimana. Jadi buat yang suka genre buku hero alias protagonisnya yaitu pahlawan, kurang rekomendasi buat kalian. Nah, ini nggak ada tokoh wanitanya, jadi jangan harap kalian cari yang romantis ya. Sudah tahu kalau buku ini fiksi kriminal klasik gitu, jadi jangan mengharapkan kalau ada romantisnya. Kemudian kelebihannya, karakternya unik ya, dimana Raffles ini tuh yang seorang anti-hero yang karismatik. Jadi bikin lupa kalau di situ itu dia itu penjahat alias pencuri. Aku juga suka dengan penggambaran era Victorian yang digunakan kata-katanya dalam buku ini, yang dimana ia juga menggunakan kereta kuda sebagai transportasi, penggambaran menggunakan baju dan topi pada era Victorian. Penggambarannya itu bisa menghidupkan suasana saat kita membaca gitu loh. Nah, selanjutnya aku suka bagus banget sama buku ini karena aku bisa mendapatkan kata-kata yang baru, dimana kita bisa baca dari footnote-nya ini kayak mana ya, Lentera Ajaib ya, ini sudah tahu sih Lentera Ajaib. Aku nggak bisa bahasa ini, pokoknya Lucius Licinius Lucullus 118 sampai 57 atau 56 sebelum Masehi, ia adalah jenderal dan negarawan Romawi. Nah, ini kan juga termasuk menambah pengetahuan juga ya. Jadi aku suka banget kayak gini. Nah, juga penulis Hornung ini alias William ini memberikan kritik halus ya, dengan bagaimana korupnya bangsawan kelas atas, sehingga digambarkan kalau Raffles itu suka mencuri barang dari bangsawan para kelas atas karena mereka itu banyak yang korupsi. Nah, ada pesannya juga loh dari buku ini. Kalau pesannya juga bukan hanya jangan menjadi orang yang suka korupsi, enggak juga, tapi juga ada yang memberikan pesan kalau kisah ini bukan hanya soal kisah tentang pencuri piawai yang membobol banyak tempat di Inggris, melainkan juga soal kisah pertemanan yang ramai dengan berbentuk intrik di dalamnya. Dengan begitu, kita bisa mengatakan bahwa intrik itu tak melulu soal hal-hal besar, tapi juga dilihat dari hal-hal sederhana dalam lingkup relasi pertemanan. Persis seperti yang dialami oleh Bunny dan Raffles di buku ini.
yang dimana ini juga menerbitkan kita akan kesadaran kepercayaan dalam relasi antar teman ataupun rekan gitu ya. Dan aku juga mendapatkan kesan kalau dibalik ia menjadi pencuri itu ada maksud tertentunya. Jadi sehingga gak melulu pencuri itu tuh dipandang sebagai orang jahat ataupun dipandang dari sisi buruknya. Dengan mengesampingkan kelebihan dan kekurangan novel ini, itu cocok ya untuk dibaca dengan kriteria orang yang suka atmosfer, keahlian dan kecerdikan ini bisa, dan penyuka kisah klasik dan twist cerdas. Tapi aku juga nggak rekomen juga ya ini buat penyuka cerita serius ataupun protagonis yang hero tadi, ataupun detektif ala Agatha Christie itu. Meskipun sebagian karya William Hornung ini telah terlupakan, aku juga baru tahu ini buku. Ini buku aku beli pas acara bazar buku di Teras Senja. Jadi awal banget aku tahu penulis yang kayak gini, hampir sejenis sama Sherlock Holmes, tapi dia nggak begitu, tapi kurang jarang diminati ya, juga karena genrenya yang berbeda gitu ya. Tapi ceritanya juga tetap bagus loh dan populer katanya juga populer, yang dimana ini tuh telah diadaptasi untuk menjadi film. Ini filmnya. Nah, juga aku mendapatkan gagasan kalau seorang penjahat itu juga memiliki karakter positif, yang dimana itu adalah warisan Hornung, dimana Raffles itu menunjukkan campuran dari kejahatan dan keberanian. Dari buku ini Pencuri Amatir 2 karya Ernest William Hornung, aku kasih rating 4/5. Aku kasih rating 4/5 karena aku juga nggak baca dari awal bukunya, karena aku belinya nggak tahu kalau ternyata ini ada sequelnya. Jadi aku bacanya yang malah prequelnya. Jadi bingung gimana cerita awal mereka berjumpa antara Bunny dan Raffles. Tapi overall ini menghibur kok dan menarik dari setiap babnya. Jadi cocok kalau dibaca. Oke, segitu dulu review aku buat buku Pencuri Amatir 2 karya Ernest William Hornung. Kalau pengen tahu gimana cerita Raffles dan Bunny, bisa kok beli bukunya ini di e-commerce ataupun di toko buku besar dengan dibanderol harga affordable. Jadi dibanderol harga affordable yaitu 75.000 di area Jawa ya ini harganya. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe. Oke? Sekian dari review bukuku. Bye-bye.